Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin saya sudah memberikan contoh soal untuk latihan pendalaman ya. Sekarang akan kita bahas latihan tersebut, sekalian juga Anda bisa memeriksa atau mengecek apakah jawaban Anda sudah sesuai atau belum dengan apa yang akan saya sampaikan. Ini adalah soal kita di minggu kemarin. Jadi ada variabel X, kecerdasan emosi, variabel Y-nya adalah perilaku agresif pada guru, jumlah subjek kita ada 20 orang. Yang ditanyakan, yang pertama, apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada guru? Jika ya, berapakah sumbangan kecerdasan emosi terhadap perilaku agresif pada guru? Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah silakan Anda lengkapi dulu tabel pada soal menjadi tabel seperti ini. Ada X kuadrat, 20 kuadrat, ada Y kuadrat, jadi kuadratnya dari Y, jadi misalnya ini 11 kuadrat, 121, 10 kuadrat, 100 dan seterusnya. Lalu nanti ada X dan Y yang merupakan perkalian antara X dan Y. Setelah Anda semua mendapatkan nilai yang ada di tabel ini, lalu kita total atau kita jumlahkan semuanya. Didapatlah angka-angka seperti di bawah ini. Silakan Anda cek hasil dari pekerjaan yang sudah Anda lakukan, apakah sudah sesuai atau belum ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah mendapatkan nilai-nilai tadi, semua nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Ini semua nilai ini kita dapatkan dari tabel di depan. Ini adalah sigma XY, ini sigma X, ini sigma Y, ini jumlah subjek. Ini adalah sigma X kuadrat, ini nilai sigma X, nanti kita kuadratkan dibagi jumlah subjek. Jadi kalau nanti jumlah subjek Anda misalnya ada soal berikutnya, jumlah subjeknya 17, berarti Anda akan mengganti ini dengan angka 17 ya. Jadi tidak melulu 20 sesuai dengan jumlah subjek yang akan kita hitung. Ini adalah sigma Y kuadrat dan ini sigma Y, nanti kita kuadratkan lalu dibagi jumlah subjeknya dan seterusnya sampai akhirnya kita mendapatkan hasil atau korelasi antara X dan Y sebesar 0,652. Anda lihat tidak ada tanda minus di sini, berarti korelasinya adalah korelasi yang positif. Namun kita tetap harus mengkorespon atau melihat atau merujuk apakah korelasi sebesar ini merupakan korelasi yang signifikan atau tidak. Bagaimana cara merujuknya? Tentu saja dengan melihat tabel T ya. Nah, kalau tabel R, maaf. Kalau Anda lihat di tabel R, tadi subjek kita kan ada 20 ya, 20 orang. Jadi 20 orang yang kita lihat tentu saja pada N sama dengan 20. Sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya di soal jumlah subjek Anda itu 23, berarti Anda lihat yang ini ya. Kalau subjek Anda 15, berarti Anda lihat nilai yang ini. Nah, karena kebetulan jumlah subjek kita adalah 20, berarti untuk yang 5% kita ambil angka 0,444. Untuk yang 1% kita ambil angka 0,561. Lalu kita uji taraf korelasinya. Kaidahnya Anda harus paham terhadap kaidah ini. Jadi kalau R hasil perhitungan kita lebih besar dari yang 5%, maka korelasi tersebut akan kita sebut korelasi yang signifikan. Apabila lebih dari yang 1%, maka kita akan mengatakan korelasinya sangat signifikan. Namun apabila lebih kecil atau sama dengan R 5%, maka korelasi tersebut tidak signifikan. Lalu kita bandingkan R hasil perhitungan kita. R hasil perhitungan kita sebesar 0,652 lebih besar dari R 1% ya. Karena R 1% dari tabel kan sebesar 0,561. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada guru. Kalau hubungannya positif, berarti semakin tinggi X, maka akan semakin tinggi Y. Jadi semakin tinggi kecerdasan emosi, maka akan semakin tinggi pula perilaku agresif pada guru.
Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosi, maka akan semakin rendah pula perilaku agresif pada guru. Nah, karena ada korelasi yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada guru, kita akan mencari sumbangan efektifnya. Rumusnya adalah R tersebut kita kuadratkan, lalu kita kali 100%, hasilnya 42,5%. Berarti kecerdasan emosi mempengaruhi perilaku agresif guru sebesar 42,5%, sedangkan yang 57,5% ini ya 100 dikurang 42,5 hasilnya ini dipengaruhi oleh faktor lain. Bagaimana? Apakah bagi yang sudah mengerjakan hasilnya sesuai dengan yang saya sampaikan? Semoga ya, kalau sudah sesuai berarti Anda sudah paham mengenai korelasi product moment. Nah, berikutnya saya sudah mengupload juga soal untuk kuis kita yang terakhir, kuis keempat. Silakan Anda kerjakan. Untuk instruksinya sudah ada pada file tugas tersebut. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.